2. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah membawa kami di tempat ini. Kami yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya malam hari ini kuasa Roh Kudus turun menaungi seluruh kehidupan kami. Dan kiranya melalui firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang selalu baru untuk berdiri sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Baik, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Baik, pada malam hari ini firman Tuhan dengan judul umat yang kudus. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Musa memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita akan membahas di pasal yang ke-19 bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai untuk memberikan mereka hukum Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar memelihara kehidupan umatnya Israel dari mereka keluar dari tanah Mesir hingga pada akhirnya mereka keluar hingga pada akhirnya mereka di padang gurun. Dan juga Tuhan terus menampakkan diri, berbicara, memberikan firman-Nya itu kepada bangsa Israel. Dan hari ini kita membahas bagaimana Tuhan memanggil umat Israel sebagai umat yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup kita, ada saat di mana kita membuat kita rasa ragu untuk mengikut Tuhan, membuat kita kadang kita merasa kecewa mengikut Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana, ketika mengikut Tuhan, mereka merasa kecewa, mereka merasa ragu. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan benar-benar menyertai mereka? Apakah Tuhan benar-benar menjawab seluruh apa yang mereka butuhkan? Namun kita yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang menyadari benar bahwa Tuhan
yang menyertai bangsa Israel juga menyertai hidup saya dan saudara sampai sekarang ini. Amin. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memanggil umat Israel yang tadinya mereka bersungut-sungut di pasal yang sebelumnya. Mereka bersungut-sungut, mereka bertanya apakah Tuhan ada tidak di tengah-tengah kita. Padahal kalau kita lihat bahwa mereka sendiri sudah menyaksikan, sudah melihat perbuatan Tuhan yang sangat besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Sampai Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun walaupun mereka hidup dalam persungutan, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya begitu saja. Di pasal yang ke-19 Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan berseru kepadanya, hal ini yang akan kamu sampaikan, yang kamu katakan kepada Yakub, kepada keturunan Yakub. Kau beritakan kepada Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mereka yang kemarinnya bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka yang kemarinnya bertanya kepada Tuhan, ada tidak Tuhan di tengah-tengah kita? Namun kita lihat bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan tidak lihat mereka bersungut-sungut. Sudahlah, kalau kalian memang seperti itu, tidak merasa bahwa aku ada di antara kalian, aku akan meninggalkan kalian. Tuhan tidak berkata seperti itu. Namun Tuhan kembali memberikan firman-Nya kepada mereka. Dan kita akan mempelajari bagaimana mereka yang tadinya umat yang diperbudak di tanah Mesir telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Dan bagaimana kehidupan orang yang diperbudak. Kita sendiri dahulunya adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Seperti dalam Kejadian pasal 3 di mana manusia yang telah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah itu telah melanggar perintah Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengikuti kemauan mereka sendiri, mengikuti apa kata iblis dan tidak mengikuti apa kata Tuhan. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya manusia hidup di dalam penderitaan dan mengalami berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Hal itu juga yang terjadi sampai sekarang ini. Masalah itu terus ada, tidak putus-putusnya. Manusia mengalami masalah itu. Namun kita mengetahui bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat 6, bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita dahulunya adalah hamba dosa. Karena pada dasarnya dari awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah, oleh karena dosa itulah manusia harus diperbudak, harus mengikuti keinginan-keinginan manusia itu sendiri dan tidak dapat melihat Tuhan. Namun kita mengetahui dengan benar bahwa oleh karena Yesus Kristus di atas kayu salib mati untuk kita telah dibebaskan dari dosa. Dan pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita yang dahulunya tidak layak di hadapan Tuhan. Sampai saat ini pun juga kita menyadari bahwa ya Tuhan, aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apa, tidak bisa melakukan hal apapun di luar Tuhan. Dan banyak orang sekarang yang meninggalkan Tuhan. Dulunya mereka yang benar-benar bersorak melayani Tuhan. Namun sekarang mereka kehilangan itu. Mereka
meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang juga yang tidak mengetahui, yang sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan firman Tuhan, namun lupa dan tidak mengetahui sebenarnya kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Dan kita dahulunya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, orang-orang yang harus dihukum mati. Namun melalui Yesus Kristus telah membebaskan saya dan saudara. Melalui Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Tidak ada orang yang menjanjikan kita hidup. Tidak ada orang yang mampu membebaskan kita. Tidak ada orang yang mampu memerdekakan kita. Tidak ada orang yang mampu mengampuni kita. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena Dia telah membebaskan kita, juga Dia Allah yang mengangkat umatnya keluar dari tanah Mesir, dari tangan Firaun, membebaskan mereka dari perbudakan. Dia juga Allah yang sama juga. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam terangnya yang ajaib. Kita yang dahulunya hidup dalam perbudakan akan dosa. Tetapi ketika kita benar-benar mengetahui bahwa hanya Dialah satu-satunya melepaskan kita, membebaskan kita. Sama seperti Ia mengangkat umatnya, umat pilihannya dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ia mengangkat mereka, Ia memanggil mereka keluar dari sana. Juga telah memanggil saya dan saudara ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Kita yang dahulunya diperbudak, kita telah dipanggil Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang, kita yang hadir di tempat ini telah dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan memilih saya dan saudara, tidak melihat latar belakang saya dan saudara. Oh dia bisa, oh dia kaya, oh dia bisa ini, itu. Ya sudah saya pilih dia. Itu secara manusia, itu manusia yang memilih kita seperti itu. Namun Tuhan tidak melihat latar belakang saya dan saudara. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara, Dia mempunyai rencana yang besar, rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kita sebenarnya yang tidak menyadari akan hal itu. Namun ketika kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita yang dahulunya bukan umat Allah, telah dipanggil oleh Tuhan ke dalam terangnya agar kita memperoleh kasih karunia Allah itu. Amin. Juga ketika Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai, memberikan dia firman, Tuhan berseru kepada Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel. Seperti di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 mengatakan bahwa lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dia Allah yang membebaskan, Dia Allah yang mengangkat umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Ia yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan firman-Nya bahwa aku sendiri yang mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Di sini sayap Raja Wali melambangkan perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Kekuatan yang tidak terbandingkan oleh apapun. Kekuatan Allah yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang selalu ada, membimbing mereka sampai akhir mereka memasuki
tanah Kanaan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar memberikan pertolongan. Tuhan menopang umat-umat pilihannya. Ia menyampaikan kepada mereka bahwa aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan kalau kita lihat bahwa burung Raja Wali itu dikenal karena kekuatan dan kemampuannya untuk terbang tinggi melewati badai. Dan juga melambangkan bagaimana kemampuan Tuhan mengangkat umatnya Israel keluar dari tanah Mesir. Dia sendiri yang menopang mereka, dia sendiri yang melepaskan mereka, dia sendiri yang melindungi umat pilihannya dengan tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan itulah, dengan perlindungan yang Tuhan berikan, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tanpa kekuatan mereka sendiri, tidak ada apa-apanya, mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Kalau bukan tanpa campur tangan Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengangkat umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan sendiri juga yang melindungi saya dan saudara sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terus-menerus kita alami di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Bahkan kita ada sampai sekarang ini pun bukan karena kekuatan saya atau kekuatan saudara-saudara. Namun semua karena Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Amin. Tuhan sendiri yang memelihara hidup saya dan saudara. Dan mungkin kadang kita merasa bahwa aku tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Aku tidak merasakan perlindungan Tuhan. Aku tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Selalu kita yang mengeluh. Namun yang harus kita sadari bahwa ketika kita percaya dan mengakui Tuhan, ketika kita datang di hadapannya, dengan keluhan kita, dengan pergumulan kita, dengan persoalan yang kita hadapi, Ia yang menopang hidup saya dan saudara. Amin. Ia yang melindungi saya dan saudara hingga sampai akhir hidup kita. Kita memperoleh perlindungan yang daripada Tuhan itu sendiri. Ia telah memanggil kita sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai umat yang kudus. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Mereka kemarin yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka kemarin yang mengeluh di hadapan Tuhan. Mereka kemarin yang menghadapi persoalan dan mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Namun di sini Tuhan memberikan perjanjiannya kepada bangsa Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk menjadi umat yang kudus, untuk menjadi umat yang Tuhan pilih, ada syaratnya di situ. Tuhan mengatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ketika kita benar-benar menaati firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan firman itu kepada Musa untuk mengatakannya kepada bangsa Israel, Tuhan juga mengatakan bahwa kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Di sini yang menunjukkan hubungan yang dihargai, hubungan pribadi bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara manusia, kamu yang kemarin bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kamu yang kemarin bertanya-tanya di mana ada Tuhan. Terus hari ini aku menyatakan bahwa kamu adalah milikku, kamu adalah harta kesayanganku. Tuhan memberikan janji itu, Tuhan memberikan firman itu kepada bangsa Israel. Mereka yang mengalami, mereka yang melihat sendiri perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
dan syarat untuk dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan mereka janji untuk agar mereka, bangsa Israel, bangsa umat pilihannya itu taat kepada firman Tuhan, berpegang pada janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan, menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini bukan sekedar identitas rohani saja, tetapi juga merupakan di mana Tuhan mengatakan bahwa harta kesayanganku, artinya menjadi milik pribadi Tuhan itu sendiri, yang sangat spesial, yang sangat berharga. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara yang tidak ada apa-apanya menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan itu sendiri. Dan ini merupakan identitas rohani kita, bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, menjadi terang, dan memiliki hidup yang kudus di tengah dunia yang tidak baik ini. Tuhan memanggil umat pilihannya menjadi kerajaan imam. Kita menjadi perantara antara Allah dan dunia. Kita yang diberikan janji itu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan Allah itu kepada dunia. Dan saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan sebagai wakil Allah yang memberitakan kasih Allah itu kepada dunia. Juga menjadi umat kudus, kita yang telah dipisahkan dari kehidupan kita yang tidak benar, dari kehidupan kita yang lama, hidup kita yang diperbudak. Tuhan memanggil kita menjadi umat yang kudus dengan tujuan Allah yang khusus. Untuk menyaksikan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Memberitakan firman itu kepada orang lain. Dan Tuhan Allah sendiri telah mempersiapkan kita untuk pemberitaan itu. Amin. Tuhan sendiri yang memilih kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat yang kudus, memanggil saya dan saudara untuk bisa berdiri di tengah dunia ini, memberitakan kasih Allah itu kepada orang lain. Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara untuk menjadi seorang yang benar-benar memiliki identitas yang baru di dalam Yesus Kristus dan menjadi umat pilihan Tuhan yang berpegang pada janjinya. Dan sampai akhir hidup kita menjadi orang yang tetap setia berpegang pada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tuhan menekankan kepada bangsa Israel agar mereka mendengarkan, taat kepada firman-Nya yang diberikan, yang akan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sebenarnya itu adalah satu syarat sebagai umat yang kudus yang Tuhan berikan agar mereka taat pada firman Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan mau agar mereka benar-benar menjadi umat kesayangan Tuhan yang benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Dan mereka yang telah dipanggil itu, mereka yang telah diberikan janji Tuhan itu dalam kehidupan mereka untuk mengikuti firman Tuhan, berpegang pada janjinya dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau agar mereka harus mengikuti firman Tuhan. Tuhan memberikan firman itu kepada Musa agar menyampaikannya kepada bangsa Israel, memberitakan kepada bangsa Israel agar mereka benar-benar menjadi umat yang taat di hadapan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Mereka yang telah dipanggil keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana tempat perjanjian mengenai Mesias yang akan digenapi.
yang digenapi di sana, di mana Yesus Kristus yang telah dijanjikan itu akan datang untuk membebaskan kita, orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Oleh Yesus Kristus sendiri, kita dapat menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita adalah saksi Kristus. Dalam 2 Petrus ayat pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan kepada teman-teman kita di samping, kamu adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara, amin. Bukan orang lain. Mungkin orang lain memilih orang-orang yang pantas untuk dipilih, yang pantas untuk dipakai oleh dunia menjadi seorang pemimpin. Namun Tuhan sendiri memilih saya dan saudara untuk menjadi pemimpin rohani yang membawa kabar baik itu, yang menjadi saksi, yang menjadi murid di tengah dunia ini, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Untuk itulah, maksud itulah Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi orang yang memancarkan terang ilahi Allah di tengah dunia ini. Amin. Dan kita bersyukur bahwa kita harus bangga bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang yang Tuhan panggil. Dan kita adalah orang-orang yang berharga, amin. Kita adalah orang-orang yang mulia yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dari firman Tuhan malam hari ini, kita mengetahui identitas kita, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Tuhan memanggil kita menjadi saksi terang di tengah dunia untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti bangsa Israel tadi yang keluar dari tanah Mesir, mereka yang mengetahui, mereka sendiri yang menikmati akan karya-karya Tuhan yang besar di tengah-tengah mereka. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sampai akhirnya Tuhan memilih mereka sebagai umat kepunyaannya. Tuhan memilih mereka sebagai umat yang kudus. Juga saya dan saudara telah dipilih oleh Tuhan sebagai umat yang kudus. Amin. Sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai orang yang Tuhan telah pilih untuk berdiri di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk memberitakan kasih Allah, Yesus Kristus itu dimanapun kita berada. Amin. Dari firman Tuhan, aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Tuhan yang berada di tempat ini. Kita menyadari bahwa identitas kita sebagai anak Allah dan memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Amin. Kita harus memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Mereka yang tidak percaya Tuhan, kita harus bisa muncul. Kita harus bisa berdiri sebagai orang yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Artinya bahwa kita harus berdiri menyaksikan Yesus Kristus yang kita terima, yang kita temui di dalam kehidupan kita. Menyaksikannya. Dan orang-orang lain dapat melihat buah yang kita hasilkan itu di dalam kehidupan kita, lewat hidup kita. Dan kita menjadi pemuda-pemudi Tuhan, menjadi umat yang kudus, yang mencerminkan kasih Allah, yang taat kepada firman Tuhan. Juga Tuhan memanggil kita yang berada di tempat ini, karena Ia mempunyai rencana yang besar yang akan digenapi dalam hidup kita sebagai umat pilihannya. Amin. Tuhan memanggil saya dan saudara dengan tujuan yang besar, dengan tujuan yang mulia, dengan maksud yang besar, rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau menggenapi janjinya itu agar kita bisa menjadi orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang selama ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Selama ini yang kita telah nikmati di dalam kehidupan kita.
yaitu menyaksikan Yesus Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita bersyukur bahwa kita telah dipanggil menjadi umat yang kudus, saya dan saudara, untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, tetaplah berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai umat yang kudus, yang Tuhan berikan janji. Dan kiranya hari-hari hidup kami ya Tuhan, kami tetap berdiri di hadapan Tuhan, mentaati firman-Mu dan hidup untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, dan kiranya melalui firman-Mu kami tetap berdiri teguh, kokoh, kuat di hadapan-Mu untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang memberitakan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.